Kita nggak pernah tahu di saat yang bersamaan kamu nonton video ini ada berapa mata yang lihat video ini juga. Duit gampang, cepet kaya, nggak perlu kerja keras. Itu adalah mantra begitu kamu nggak hot lagi, atau mungkin ada yang lebih hot, ada yang lebih unik, ada yang lebih berani, ya kamu dibuang, dilupain. Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak teman-teman, jaga kesehatan. Hari gini penyakit di mana-mana. Hari gini gampang banget sakit. Hari gini pasti kalian sering banget lihat orang jual diri di internet, jual badan di internet. Duitnya numpuk, menaikkan status sosial, bisa pilates tiap minggu, nge-gym di tempat bagus, operasi plastik di mana-mana, perawatan tiap hari. Pasti kalian sering lihat dong yang kayak gitu, duitnya numpuk. Gara-gara apa? Gara-gara jual video pribadi mereka di platform yang terkenal, mungkin OnlyFans, tapi aku yakin ada platform-platform yang lain. Kelihatannya asik banget ya, kayak tinggal bikin video, jual badan, dapat duit. Tapi coba deh, sentil akal sehatmu dulu. Buka dikit nih otaknya. Nggak usah kebedak otak, cukup nonton video ini. Kenapa ya mereka mau melakukan itu? Apa yang ada di benak mereka? Apa alasannya? Apa alasan kuatnya? Dan akhirnya mereka menjual videonya, habis itu hidupnya santai-santai aja loh. Bersosialisasi, ada sosmednya. Ini bukan ngajarin soal moral atau aku mau ngata-ngatain soal moral, enggak. Tapi ini tentang cara bertahan hidup di dunia yang serba sulit, serba dikorupsi di mana-mana, diperas, dikekang oleh aturan sama pemerintah, tapi ketika kita minta tolong, pemerintah nggak tahu kita hidup, coy. Iya nggak? Mereka koar-koar, ini tubuhku, ini hakku, terserah aku dong mau ngapain, toh ini aku nggak ngerugiin kalian, nggak minta duit kalian, nggak minta dihidupin sama kalian. Keren ya, kayak di film-film gitu, kayak hero gitu, menyuarakan itu dengan lantang. Tapi coba deh pikir ulang, kamu yakin itu semua kamu yang ngatur? Begitu kamu upload video pribadi di internet, itu kamu kayak ngelempar koin ke sumur yang dalam banget. Kamu nggak akan tahu koin itu mendarat di mana, di meter berapa, dan ditemuin oleh siapa. Sekali kamu unggah videonya, mau kamu hapus saat itu juga, kamu nggak akan tahu siapa yang udah ngedownload, apakah itu udah disebar ke platform lain, ataukah udah ada yang nge-save, dan jejak digital sulit banget dihilangin. Itu udah kayak tato permanen di internet. Kamu kira video itu ditonton cuman sama yang bayar, atau cuman sama yang berlangganan? Lucu. Internet itu hutan belantara, teman-teman. Nggak ada ujungnya, kita nggak pernah tahu ujungnya di mana. Kita nggak pernah tahu di saat yang bersamaan kamu nonton video ini ada berapa mata yang lihat video ini juga. Mungkin nggak cuma di platform ini, tapi di platform lain. Siapa tahu ada yang udah nge-cut, dimasukin ke platform lain, berbayar, entah iya entah enggak. Videomu itu bisa disebar kemana-mana, dijual di tempat yang gelap sekalipun. Atau bahkan muncul di layar HP orang yang nggak pernah kamu duga. Calon bosmu, calon suamimu, calon adik iparmu, calon kakak iparmu, ibu mertuamu, tetangga, adik kelas, kakak kelas, Pak RT, Pak Lurah, siapapun. Mereka bukan cuma penonton, mereka juga bisa tiba-tiba jadi kolektor pribadi. Siapa yang dikoleksi? Kamu. Dan itu nggak bisa kamu musnahin. Sekarang masih bisa ngomong kontrolnya ada di aku, atau itu cuma kata-kata penghibur untuk kamu ngelanjutin semuanya. Duit gampang, cepet kaya, nggak perlu kerja keras. Itu adalah mantra bagi jiwa-jiwa yang letih. Gila, kata-kataku udah kayak lagu aja ya. Ada nggak ya lagu yang kayak gitu? Kamu lihat satu atau dua orang yang sukses, yang kelihatan di sosial media, dan kamu ngerasa itu adalah representasimu ketika kamu melakukan ini semua. Itu jebakan paling licik. Realitanya yang udah nyebur di dunia seperti itu, mereka semua berdarah-darah. Cuman buat apa? Nutupin tagihan bulanan. Mereka jadi kayak robot yang harus bikin konten baru terus, dengan genre yang mungkin ganti dong genrenya, udah bosen. Harus ada pembaharuan terus-menerus. Itu udah kayak gali yang tadinya awalnya cuma satu skop, akhirnya galinya lebih dalam sampai nggak bisa keluar. Yang tadinya kontennya cuma variabelnya 2 jadi 3, 4, 5, 6, makin aneh, makin nggak jelas, makin di luar nalar, dan kalian harus mengiyakan semua permintaan itu untuk melayani subscriber kalian. Ini bukan kebebasan finansial. Ini perbudakan modern yang dibungkus kebebasan berekspresi. Kamu itu nggak cuma jualin video, kamu jual waktu, tenaga, masa depan. Yang paling parah, kamu tuh jual privasimu. Dulu kamu punya harga diri, sekarang hargamu ditentukan dari seberapa besar orang-orang mau bayar videomu.
Dan pasar itu haus banget sama hal baru. Begitu kamu nggak hot lagi, atau mungkin ada yang lebih hot, ada yang lebih unik, ada yang lebih berani, ya kamu dibuang, dilupain. Dan saat itu terjadi, apa yang tersisa? Videomu yang udah terlanjur tersebar di mana-mana. Dan kantong yang pelan-pelan menipis. Ini adalah bagian paling menyakitkan, tapi jarang diomongin. Dampak ke mentalmu. Kamu yakin kuat mental buat menjadikan dirimu jadi bahan tontonan? Yakin? Bisa? Yakin kamu ngelihat komentar orang-orang yang menjadikan kamu itu cuman sebagai objek? Lama-lama ini bisa ngerusak mentalmu. Rasa malu, bersalah, kebingungan, kayak bener nggak ya? Bisa nggak ya? Apa aku salah ya? Udahlah. Depresi, gampang cemas. Ini bukan cuma cerita orang, ini adalah kenyataan pahit. Banyak orang yang sedang terjebak di sana. Terus gimana hubungan sama orang yang ada di dunia nyata? Keluarga, teman, calon pasangan mungkin? Bisa nggak mereka nerima kamu setelahnya? Setelah mereka tahu sejarah digitalmu. Apakah benar ketika kamu menemukan pasangan di masa depan, apakah mereka purely ngelihat kamu yang sekarang? Ada potensi untuk kesepian di kemudian hari, teman-teman. Di tengah keramaian videomu dinikmati banyak orang, kamu ngerasa dilihat, tapi nggak pernah benar-benar dihargai sebagai manusia. Kamu pikir platform ini tuh aman banget, dijaga ketat. Jangan terlalu percaya diri, ya tolol. Udah banyak kasus video bocor, data disalahgunain, sampai adanya pemerasan. Gara-gara konten pribadinya. Hukum memang ada, tapi seberapa jauh sih hukum itu bisa ngejar dunia maya? Yang aku bilang kayak hutan belantara ini. Seberapa jauh hukum bisa ngejar itu semua? Kontenmu itu bisa aja jatuh ke tangan penjahat, disalahgunakan, atau mungkin bisa membuat kamu jatuh di kondisi dimana kamu harus berhubungan sama orang-orang yang negatif, yang nggak banget, yang harusnya seumur hidup kamu nggak boleh kenal. Ini bukan cuman kebebasan berekspresi, hak atas diriku, nggak cuman itu. Kamu tuh lagi jalan di tepi jurang, tanpa pegangan, tanpa pengaman. Pernah nggak kamu benar-benar nyoba aturan main di platform itu? Apa aja hak kamu, apa resikonya, apa yang kamu tanggung, atau kamu cuman asal klik setuju, atau cuman asal klik dari pemberitahuan yang panjang banget, bawahnya ada kota I agree, udah bodo amat, apapun itu nggak tak baca. Setiap pilihan itu ada bayarannya. Dan untuk pilihan ini, bayarannya tuh apa? Kebebasanmu, keamananmu di masa depan yang akan hancur. Jadi buat kalian yang mungkin lagi ada di persimpangan jalan ini bukan larangan, teman-teman. Ini adalah peringatan keras. Biar kamu tuh pakai otak. Jangan cuman karena pundi-pundi uang yang terlihat menggiurkan, kamu lupa tentang bahayanya. Kamu lupa tentang resikonya. Ada banyak jalan buat sukses. Ada banyak cara untuk jadi mandiri. Banyak pilihan buat nunjukin siapa kamu sebenarnya. Tapi pastiin pilihanmu itu nggak bikin kamu terpenjara di penjara modern atau di penjara digital. Yang itu emang nggak ada jeruji besinya. Nggak kelihatan, tapi mengekang. Pikirin matang-matang, jangan sampai nyesal seumur hidup. Kalau video ini bikin kamu agak panas, agak nggak nyaman, itu bagus. Itu berarti nalarmu masih berfungsi. Jadi jangan lupa share ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu waktu dimana orang itu nonton ini, dia lagi mencet setuju atau enggak di layar HP-nya. See you in the next video. Bye.